Ya, dan intinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya maka pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama dalam acara pengajian umum di PT Widaya Inti Plasma dalam rangka pemantapan spiritual. Perlu kami sampaikan informasi bahwa acara pengajian di PT Widaya Inti Plasma ini merupakan agenda rutin bulanan. Dan acara pengajian umum siang hari ini mengambil tema tausiah, memelihara iman dalam era global. Untuk mempersingkat waktu akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, Gema Wahyu Ilahi. Yang ketiga, sambutan pimpinan PT Widaya Inti Plasma. Keempat, tausiah. Dan acara akan ditutup dengan doa. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh qori kita, Bapak Nur Habib. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Bismillahirrahmanirrahim. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Sadaqallahul aliyyul azim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Bapak Nur Habib. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat meningkatkan dan menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan acara berikutnya adalah sambutan dari PT Widaya Inti Plasma yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Winyoto Gunawan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Kiai Haji Asami Samiun Jasuli dari Jakarta. Yang saya hormati Bapak Budi Mulyono. Saya sangat berterima kasih sekali dengan beliau. Khusus hari ini dari Jakarta hanya menghadiri pengajian di PT Widaya Inti Plasma.
Aplaus untuk Bapak Budi Mulyono. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Abdurrahman dari Al Irsyad bersama rombongannya yang hari ini juga datang sebagai tamu agung kami. Terima kasih Bapak beserta rombongan. Aplaus untuk Bapak Abdurrahman bersama rombongan. Ya, yang saya hormati juga Bapak Masudi bersama Bu Eni dari Sumber Terang. Dan yang saya cintai dan yang saya kasih seluruh staf dan karyawan PT Widaya Inti Plasma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam menghadiri pengajian rutin di PT Widaya Inti Plasma dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pengajian pada siang hari ini mempunyai manfaat kepada diri kita semuanya, termasuk diri saya sendiri. Dan tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga ajaran-ajaran Islam pada siang hari ini kita tetap mantapkan iman kita. Walaupun mungkin di zaman sekarang ya, banyak mereka yang sudah melupakan keimanannya ya. Jadi saya juga secara pribadi mengajak dengan tim keagamaan ini, bagaimana kita menetapkan iman kita di dalam saat sekarang ini. Begitu banyak di dalam cara pergaulan, ya, cara kita berbicara, cara sikap-sikap kita, ini perlu kita harus mantapkan di dalam keagamaan ini. Banyak sekarang anak-anak yang muda, terutama yang muda ya, banyak yang sudah melupakan hal ini. Maka kesempatan pada siang hari ini mohon dicatat ya. Ini sangat penting sekali nih, Pak Ustadz ini waktunya juga jarang. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Winyoto Gunawan. Dan sampailah kita pada inti acara siang hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kyai Haji Azami Jazuli dari Jakarta, yang akan mengambil tema memelihara iman dalam era global. Bagi yang belum mengenal Ustadz Azami, akan kami bacakan sedikit biografinya. Ustadz Azami lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 24 Juni 1962. Pendidikan beliau dari S1 hingga S3 berasal dari Jamiatul Muhammad Ibnu Saul di Riyadh, Arab Saudi. Saat ini Allah mengkaruniakan 5 putra dan 4 putri kepada beliau, dan aktivitas beliau adalah staf pengajar program Pasca Sarjana IAIN Jakarta dan IAIN Padang, Ketua Pondok Pesantren Darul Hikmah Bekasi. Beliau juga merupakan Ketua Lajnah Pembebasan Masjidil Al-Aqsa Palestina. Menulis adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukannya. Banyak buku-buku yang telah ditulisnya, salah satunya adalah Al-Hijrah fil Al-Quran Karim. Selain itu beliau juga menjadi penulis artikel di majalah Islam seperti Saksi dan Sabili. Beliau juga memberi ceramah pada berbagai pengajian, diskusi, dan seminar. Wajah beliau kerap kali dapat kita jumpai pada program kuliah subuh di TVRI dan SCTV. Dan baiklah, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Ustadz Azami untuk menyampaikan tausiahnya yang nantinya diakhiri dengan sesi tanya jawab dan sekaligus menutup dengan doa Bapak. Kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya bisa menyiapkan pertanyaan secara tertulis atau langsung nantinya, tentunya yang berkaitan dengan tema tausiah hari ini. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang semoga diridhai oleh Allah ini, di perusahaan kita PT Widaya ya. Apa Pak? Ya, Inti Plasma ya. Dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu kewajiban kita tafaqquh fiddin, kewajiban untuk memahami Islam secara mendalam, di mana itu adalah kunci kebaikan kita semuanya. Kebaikan individu, kebaikan perusahaan kita, kebaikan seluruh umat manusia, ukurannya adalah ketika kita ini diberikan ilmu oleh Allah tentang Islam secara mendalam. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ya, yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, niscaya Allah fahamkan dia tentang Islam secara mendalam. Jadi kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini, selamat datang Pak Haji, hafidzakallah. Silakan Pak. Kehadiran kita di sini adalah tanda ya, semoga merupakan tanda kebaikan kita dan perusahaan kita. Karena dengan jelas tadi dikatakan Nabi SAW, kalau Allah menghendaki seseorang itu baik, maka Allah fahamkan dia Islam secara mendalam. Nah, karena ajaran Islam begitu luas, maka siang hari ini panitia mengambil tema yang sangat penting, yaitu memelihara iman di era global. Saudara sekalian, al-iman huwa rasidul aghla fi hadil hayat. Iman adalah aset yang termahal dalam hidup ini. Lebih mahal daripada makanan dan minuman. Lebih mahal daripada perusahaan dan gaji karyawan. Lebih mahal daripada suami dan istri. Bahkan lebih mahal daripada hadzal wujud, kehidupan ini. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena ketika kita diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara iman kita tidak benar, maka kita hidup akan menderita dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, ada enggak orang punya uang miliaran tetapi hidupnya menderita, bahkan berada di dalam penjara? Ada enggak Bapak Ibu? Di negara mana Bu? Padahal uangnya banyak. Ada orang yang sudah diberikan kekuasaan, jabatan, tetapi sering dihujat rakyatnya. Ya. Didemo rakyatnya. Padahal jabatannya tinggi. Ada nggak Bapak Ibu? Berbeda dengan orang yang mempunyai iman, dia tidak akan berani melakukan pelanggaran yang menyengsarakan dirinya dan masyarakatnya. Berbeda dengan orang yang punya iman yang benar, hidupnya bahagia meskipun dia miskin, apalagi kalau kaya. Karena orang yang beriman adalah mandece, masa depannya cerah, yaitu selalu mendapatkan rasa aman dunia dan akhirat dan selalu mendapat petunjuk Allah. Itulah orang yang imannya benar. Seperti ayat yang saya baca tadi dalam surat Al-An'am ayat 82.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak menodai imannya dengan kezaliman. Kezaliman di dalam ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan kata syirik, sehingga maknanya orang-orang yang beriman yang tidak menodai imannya dengan syirik, ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang mendapat rasa aman, tentram, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Rumah tangganya aman, tentram, bekerjanya aman dan tentram, rumah tangganya dapat petunjuk Allah, bekerjanya dapat petunjuk Allah, sehingga hidup ini bahagia dunia dan akhirat. Itulah orang yang beriman. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak sekalian, ada enggak orang yang mengaku beriman, mengaku bisa benar bisa tidak, tetapi tidak merasa aman? Ada enggak, Bu? Bu, Ibu kalau bekerja di perusahaan merasa aman atau tidak aman? Merasa tidak aman kalau ada apa? Bu, suami ketika miskin dan kena PHK, aman enggak, Bu? Suami ketika tidak di PHK, bahkan dia menjadi manajer mudir syarikah perusahaan, menjadi pengusaha, kemudian suami kita kaya raya, banyak orang yang tertarik, orang pada tertarik, termasuk ibu-ibu pada tertarik. Ibu aman atau tidak? Nah, terus kapan amannya, Bu? Di PHK gak aman. Punya suami kaya tidak aman. Takut apa, Bu? Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, antara realitas dengan idealita tidak sama. Idealnya orang yang beriman itu merasa aman, tapi kenapa realitasnya ada orang yang mengaku beriman kok tidak aman? Ya. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana keimanan yang merupakan aset termahal di dunia ini benar-benar dijaga di era global seperti ini, di mana dunia seolah-olah qaryatan wahidah, dunia yang begitu luas seolah-olah hanya merupakan kampung kecil, desa kecil. Apa yang terjadi di sini bisa dilihat dari Amerika, dari Saudi, dari Australia. Dunia semua global, hafizakumullah sekarang. Ya. Di mana kemaksiatan juga sudah mengglobal. Bahkan saudaraku sekalian, negara yang mayoritas beragama Islam dijadikan ajang perlombaan untuk membuka aurat. Negara mana itu, Bapak Ibu? Negara mana itu, Bapak Ibu? Negara katanya agamanya Islam, tapi dijadikan tempat yang mengotori keimanan warganya, yaitu dijadikan tempat untuk membuka auratnya. Negara mana, Bu? Ya. Kaif. Bagaimana cara menjaga iman kita, iman suami kita, iman istri kita, iman anak kita di saat kita hidup naish di era global seperti ini, di mana dunia yang begitu luas seolah-olah qaryatun wahidah, satu kampung yang bisa disaksikan dengan mudah. Bagaimana caranya? Pertama, sekalian, cara memelihara keimanan kita dan keluarga kita yang pertama dengan cara al-muhafadzatu ala sihhatil masdar. Dengan cara memelihara,
masdar, sumber atau referensi yang benar dalam hidup ini. Dan sumber, rujukan atau referensi yang benar dalam hidup ini yang mutlak kebenarannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga hidup kita dimanapun berada, di rumah, di perusahaan, di tengah perjalanan, ketika pergi atau ketika pulang, kita selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena Quran itulah yang menjaga diri kita agar berada di jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dalam surat Al-Isra, sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Sehingga Bapak Ibu sebagai karyawan lurus dalam mencari nafkahnya, lurus dalam bekerjanya. Sehingga kita yang punya perusahaan lurus dalam berakhlak, bermuamalah dengan karyawan dan karyawati kita. Lurus, sehingga kalau sudah semuanya lurus, terang benderang ya ikhwatal iman, maka tidak ada permasalahan dalam mencari nafkah. Dalam rumah tangga kita ketika mengikuti Quran lurus, suami tahu apa kewajiban dalam rumah tangganya, istri tahu apa kewajiban dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangganya tenang, tentram, mawaddah warahmah, karena sudah punya pegangan. Suami pergi mencari nafkah, istri tenang, tidak takut ada apa-apa, karena suaminya sudah dijaga oleh iman terhadap Quran dan Sunnah. Bapak Ibu, zaman sekarang ada nggak istri selalu khawatir kepada suaminya ketika bekerja, Bu? Bu, khawatir apa, Bu? Khawatir kena makhluk apa, Bu? Makhluk halus yang lebih halus daripada istrinya. Ada nggak, Bu, di situ? Sehingga Departemen Republik Indonesia tahun 2010 atau bahkan sebelumnya mengatakan angka perceraian di Indonesia ini sudah sampai naudzubillah min dzalik 200.000 pasang. Berarti setiap tahun ada 400.000 orang yang cerai. Itu kalau saat ini terjadi di negara yang kecil, di sebagian negara di Arab ada yang penduduknya 400.000, berarti seluruh negeri, Pak. Kenapa? Suaminya tidak punya rujukan dalam hidup, istrinya tidak punya rujukan dalam hidup. Makanya sekalian, sekali lagi, iman kita yang merupakan aset yang termahal ini harus dijaga. Di antara cara menjaganya dengan sihatul masdar, ya, bahwa sumber kehidupan kita dalam rumah tangga, dalam perusahaan, dalam berbangsa dan bernegara, Al-Quran dan Sunnah harus dijaga. Di antara cara menjaganya hari ini kita adakan pengajian. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, adalah dengan al-muhafadzah ala sihhatil manhaj. Bagaimana agar iman kita semuanya terjaga, Bapak Ibu sekalian? Caranya dengan memelihara ya, manhaj, ya, metodologi yang benar. Jadi cara memahami Quran dan Sunnah harus benar, sehingga iman kita akan benar. Jangan mempelajari Quran dan Sunnah caranya dengan cara yang lain, seperti caranya orang-orang filsafat, orang-orang yang senang dengan berdebat, sehingga ketika bicara tentang Allah tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Contoh, apa itu Allah? Ketika Allah itu adalah sesuatu, hal syai'an ghairu syai'. Indama kana syai'an, kalau dia sesuatu, berarti sesuatu itu harus terbentuk dari molekul-molekul, dari atom-atom. Itu pelajaran di dalam filsafat untuk mengetahui tentang keimanan. Bapak Ibu, belajar iman seperti itu, imannya tambah atau tambah mumet, Bu? Hah? Tambah mumet.
tambah mumet. Makanya tidak sedikit mahasiswa jurusan filsafat bukan semakin bagus imannya, tapi semakin tergerogoti. Bapak Ibu masih ingat mungkin? Ada masyarakat yang kaget, ada seorang mahasiswa sudah selesai dapat S1 jurusan agama. Zaman dulu ada istilah SAG, sarjana agama, tapi ragu kepada Quran, ragu kepada sunnah, ragu pada janji-janji Allah. Sehingga masyarakat bingung, ini SAG sarjana agama atau sarjana agak gimana gitu. Bang sekalian, kenapa? Manhajnya salah, cara memahaminya salah, sehingga imannya ya luntur, imannya luntur. Makanya kalau kita ya mengadakan pengajian selain sumbernya benar Quran dan Sunnah, cara memahaminya harus benar, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, para sahabat, para tabiin, dan yang selanjutnya sampai ulama sekarang diperkaya pula dengan memahami kaedah-kaedah Quran, kaedah-kaedah Sunnah atau kaedah-kaedah bahasa Arab. Ini yang kedua caranya sekalian. Soalnya bisa jadi sumbernya benar tapi bisa salah. Yep. Ketika apa? Metodologinya salah. Contoh yang dulu sudah sampaikan di sini, saya ulang lagi sekalian. Ada orang mengatakan begini umpamanya, Ustadz, riba itu boleh kalau sedikit, boleh sedikit 15%. Kenapa? Itu ayatnya berbunyi wala ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Berarti kalau sedikit? Sedikit? Boleh katanya, Bu. Itu tafsir Jalalain atau tafsir jalan lain, Bu? Lagi, Ustadz, udah lama gak ketemu Ustadz. Ditanya Ustadznya, Ustadz, istri Ustadz sekarang berapa? 1. Ya Allah, Ustadz dari dulu sampai sekarang istrinya cuma 1. Apa kata? Nah, tahu itu ibu-ibu. Kalau mau bahagia Ustadz, istri itu minimal 2 kalau mau bahagia. Dari mana ya? Saudaraku, dari firman Allah surat Ar-Rum. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi istri yang pertama Siti Mawaddah, istri yang kedua Siti Rahmah. Bu, itu tafsir Jalalain atau jalan lain? Ibu mau tafsir seperti itu, Bu? Ini sumbernya benar Quran dan hadis, tetapi yang salah apanya? Yang salah cara memahaminya, sehingga iman bisa salah. Maka yang kedua, cara memelihara iman adalah dengan menjaga metodologi, cara memahami Quran harus benar. Makanya kita harus berguru, tidak boleh belajar Islam sendirian, harus ada guru. Ulama mengatakan min afat, di antara bencana orang yang belajar Islam, dia banyak baca buku tapi tidak berguru. Kalau bukunya salah, dia salah. Inilah pentingnya kita harus berguru, supaya kalau ada informasi salah kita tanyakan pada guru yang lebih tahu. Yang ketiga adalah dengan cara al-muhafadzah ala sihhatil bi'ah. Bagaimana iman saya, iman bapak, iman ibu yang salihah itu terjaga, terpelihara, sehingga kita menjadi orang yang kaya, yang punya aset besar, yaitu iman. Caranya dengan menjaga bi'ah, lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif. Saya bertanya Bapak sekalian, kita sama-sama bekerja di sebuah perusahaan. Sama-sama di perusahaan di Sidoarjo, di Surabaya banyak. Yang satu perusahaan itu memang bekerja serius untuk mencari nafkah, tapi ada waktu untuk belajar Islam seperti ini. Kita diingatkan tentang kehidupan akhirat. Kita diingatkan dengan kehidupan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Dengan perusahaan setiap minggu atau setiap bulan, semua karyawan-karyawati dikumpulkan untuk bersenang-senang dalam acara karaoke, wa ma adraka ma karaoke. Bapak Ibu, hasil keimanannya sama atau beda?
Acara seperti ini mengingatkan kita pada Allah Azza wa Jalla, pencipta kita. Acara seperti ini mengingatkan akhirat kita bahwa kita tidak di dunia selama-lamanya. Kita pasti kembali di alam yang abadi akhirat. Acara seperti ini mengingatkan kita bagaimana cara mencari nafkah yang halal yang diridhai oleh Allah. Sementara acara karaoke wa ma'adroka, karaoke Bapak Ibu, mengajak orang ingat Allah atau ingat makhluk halus. Beda, walaupun sama-sama kerja di perusahaan. Kenapa? Yang membedakan antara yang satu perusahaan tersebut ada bi'ah sholihah, lingkungan yang kondusif. Waktu sholat berhenti untuk sholat. Satu bekerja lagi. Sholat ibadah, bekerja ibadah, Masya Allah. Menyenangkan karyawan ibadah, menyenangkan atasannya ibadah, sehingga seluruhnya ibadah. Lingkungan yang kondusif seperti itu, iman terjaga. Iman terjaga ya ikhwatal iman, hafizakumullah. Makanya ada ungkapan al-insan ibnu bi'atihi. Al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia itu anak lingkungannya. Anak lingkungannya. Bu, kalau seorang anak lingkungannya adalah selalu melihat abinya, uminya, bapaknya, ibunya sholat, ya, rajin sholat, maka gerakan-gerakan anak seperti gerakan apa Bapak Ibu? Orang yang sholat. Begitu ibunya, yang lain ini, ya, tidak rajin sholat, rajinnya nyanyi dan menari. Gerakan anaknya gerakan apa Bu? Sudah enggak malu, bangga lagi. Di negara mana Bu yang ibu dan anaknya sama-sama mengumbar aurat dan nyanyi? Itu satu contoh bahwa lingkungan sangat menentukan diri kita. Makanya cara agar iman kita selalu eksis, kuat, sehingga hidup kita benar, dengan cara menjaga lingkungan yang baik. Lingkungan di perusahaan seperti ini, lingkungan Bapak Ibu tempat tinggal di daerah juga begini. Subhanallah. Maka yang terjadi iman kita terpelihara walaupun kita hidup di zaman global. Ya. Di zaman global tidak akan memengaruhi keimanan kita. Justru di zaman global ini kita jadikan sarana untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan teknologi yang sekarang sudah kita saksikan. Pengajian di Sidoarjo, tapi bisa disaksikan oleh saudara kita di seluruh Indonesia. Jadi global bukan tantangan, bukan sekedar tantangan, global juga rezeki. Karena Islam itu dari awal aslinya harus disampaikan secara global. Dari mana dalilnya Ustaz? Dari surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan surat nomor 25 ayat pertama. Itu surat Makkiyah sejak di awal di Mekah. Sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran melalui Rasulullah SAW. Bahwa Islam untuk global semuanya. Seluruh dunia. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha barokah Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Pembeda antara yang halal dengan yang haram. Pembeda antara risalah misi yang global dengan misi yang lokal. Karena nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah untuk misi yang lokal. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan SAW, kana Rasul, kana Nabi yursalu ila qaumihi khassah wa bu'istu ilal ahmar wal aswad wa fi riwayatin wa bu'istu ilan nasi kaffah. Adalah setiap nabi zaman dahulu diutus oleh Allah untuk kaumnya saja. Kaumnya saja Bapak Ibu, itu berarti lokal atau global? Lokal. Wa bu'istu, dan aku diutus oleh Allah ilan nasi kafah, untuk seluruh umat manusia di dunia. Berarti lokal atau global? Sehingga
Islam sejalan dengan era global. Karena Islam tidak hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk orang seluruh dunia, termasuk hamba Allah yang di Sidoarjo ini. Maka global tidak sesuatu yang menakutkan. Justru itu sarana untuk berdakwah, untuk berbisnis. Ya, barang yang kita bikin di perusahaan ini bisa dinikmati. Ya, kata saudaraku yang saya cintai karena Allah, bisa dinikmati di Singapura, di Malaysia, di Inggris. Dan ini yang bikin adalah tangan-tangan orang yang beriman. Subhanallah, Allahu Akbar. Bapak Ibu merasa dimanjakan enggak kalau hasil produksi Bapak Ibu dinikmati makhluk Allah yang ada di Inggris? Bangga atau tidak bangga, Bu? Masya Allah, tidak kalah dengan orang lain kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, global itu seolah-olah hal yang momok yang menakutkan. Yang penting, biah lingkungan kita ini Islami. Sesuai dengan tuntutan keimanan kita. Ya. Lingkungan manapun. Ya. Ya. Jangan sampai di lingkungan di sini saja. Di rumah kita, di famili kita. Nanti bapak yang soleh, ibu yang solehah. Mungkin ada acara arisan dengan keluarga besarnya. Sebulan sekali ada acara seperti ini. Sehingga kalau ini lebih dominan dalam kehidupan kita, maka iman lebih dominan daripada kekufuran. Taat lebih dominan daripada kemaksiatan. Tetapi kalau lingkungan tidak dibentuk Bapak Ibu sekalian, yang dikhawatirkan justru kemaksiatan lebih dominan daripada taat kepada Allah. Kufur lebih dominan daripada iman. Makanya sebenarnya lingkungan manapun di mana kita berada harus kita jaga supaya bi'ah itu menjadi bi'atan imaniyah, lingkungan iman. Ini yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara memelihara keimanan kita yang merupakan aset termahal, kekayaan termahal kita. Karena dengan iman itulah kehidupan kita menjadi baik. Dengan keimanan kita, ya, kita akan mempunyai masa depan yang lebih baik, baik dunia atau akhirat. Yang keempat, dengan cara al-mu'ayasyah ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Di antara cara berinteraksi dengan Quran adalah membacanya. Membacanya. Sehingga nanti umpamanya di perusahaan kita ini ada perlombaan membaca Al-Quran. Masya Allah. Agar suaranya bagus kayak ustadz kita, korek kita. Bapak Ibu, kalau di pesantren ada orang baca Qurannya bagus, biasa atau luar biasa? Tapi ada karyawan dan karyawati baca Quran bagus, terbagus di Sidoarjo. Berasal dari perusahaan kita, Widya Inti Plasma. Biasa atau luar biasa? Allahu Akbar, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, setelah sekian lama umpamanya sudah terbiasa, terbangun kultur. Setiap bulan apa? Ada perlombaan baca Quran. Setelah itu meningkat. Musabaqah hifdzil Quran. Perlombaan menghafal Quran. Dari pesantren melahirkan penghafal Quran. Biasa atau luar biasa, Bu? Dari perusahaan tapi lahir penghafal Quran. Biasa atau luar biasa? Allahu Akbar. Masya Allah. Dan Bu, Pak, menghafal Quran itu sangat mudah. Dan sangat ringan. Karena Allah itu sayang. Kenapa saya katakan mudah dan ringan? Kenapa saya katakan ringan, Bu? Karena Allah tidak membebani kita ngafal Quran banyak-banyak. Enggak boleh banyak-banyak ngafalin Quran. Jangan sampai lebih dari 30 juz. Bapak Ibu, tidak boleh lebih dari. Karena kalau ada juz 31 itu pasti bukan Quran. Masya Allah. 1 juz dulu. 2 juz dulu, lama-lama. Jadi kalau setiap tahun hafal 1 juz, setiap tahun nggak usah buru-buru. Setiap tahun hafal 1 juz. Kerja di perusahaan ini selama 30 tahun. Berarti selesai dari perusahaan ini? Pak, hafal? Subhanallah.
hafal Quran 30 juz, dapat pesangon sama dari Pak Haji 30 apa Pak? Allahu Akbar. Mad dalil, mana dalilnya? Bahwa kalau kita berinteraksi dengan Quran, iman kita tambah. Dan itu bedanya antara orang beriman dengan orang munafik. Orang beriman ketika mendengarkan Quran, membaca Quran, bertambah keimanannya. Orang munafik yang bertambah penyakit nifaknya sehingga mati dalam keadaan kufur. Mari kita baca ayatnya sekalian. Surat At-Taubah ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Allahu Akbar. Jadi ketika surat Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka saudara sekalian, di antara mereka berkata, siapa yang bertambah imannya? Maka jawabnya, orang-orang yang beriman, saudaraku sekalian, ketika mendengarkan surat Al-Quran, bertambahlah keimanannya. Wahum yastabshirun, dan mereka dalam keadaan bergembira. Maka saya katakan Bapak Ibu sekalian, orang yang imannya benar, orang yang selalu berinteraksi dengan Quran selalu gembira. Karyawan-karyawati yang selalu berinteraksi dengan Quran selalu bergembira. Apakah itu tanggal tua, apalagi tanggal muda, Masya Allah. Karena mandeje, masa depannya cerah. Coba karyawan dan karyawati yang jarang membaca Quran, sudah jarang baca Quran, suaminya sudah 1 tahun tidak pulang. Bapak Ibu, menderita atau bahagia? Itu kalau setan lewat masuk enggak? Setannya laki itu perempuan kira-kira? Hafizakumullah. Ikhwan dan akhwat, saudara yang saya cintai karena maka Al-Quran adalah cara untuk memelihara keimanan kita di era global, di mana kemaksiatan terbuka, syirik dikampanyekan, kufur dilestarikan dengan alasan budaya dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang selalu berinteraksi dengan Quran, mereka tidak akan bisa mengalahkan Quran. Karena setan lari ketika mendengar Al-Quranul Karim. Itulah sebabnya Bapak sekalian, kalau kita punya rumah baru atau ngontrak rumah yang baru, sunnahnya kita bacakan Al-Quran. Minimal kita baca surat Az-Zahrawain, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sehingga setan tidak menggoda diri kita, tidak mengganggu rumah kita. Masya Allah. Jadi sekali lagi, untuk memelihara iman kita, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, dengan cara berinteraksi dengan Quran, membacanya, warattilil Qur'ana tartila, menghafalkannya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, Masya Allah, mentadaburinya, afala yatadabbaruna al-Qur'an, Masya Allah, dengan mengamalkannya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, Masya Allah, berjihad dengannya, wajahidum bihi jihadan kabira, subhanallah, sehingga iman kita bertambah terus. Ini yang ke-9, yang ke-10 berapa? Ya, yang masih semangat nomor 5, yang sudah capek nomor 10. Nomor 5, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kaif, bagaimana caranya agar iman kita di era global ini tetap tegar, iman kita tetap eksis dalam diri kita sehingga selalu mewarnai kehidupan kita. Yang kelima adalah dengan
al-iltizam bima'iyatis shadiqin. Al-iltizamu bima'iyatis shadiqin. Kita komitmen untuk selalu bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur. Jujur ya, keimanannya, akidahnya, benar ibadahnya. Ya, bagus, benar akhlaknya. Benar dalam berumah tangganya. Benar dalam mencari nafkah. Ya. Benar dalam bermasyarakatnya. Makanya dalam ayat 119 surat At-Taubah yang saya akan baca ini, di sini Allah tidak menyebutkan al-jar wal majrur, cukup dengan benar saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu harus bersama orang-orang yang benar. Di perusahaan sama orang yang benar. Ya. Ketika mau berumah tangga, seandainya di antara bapak dan ibu ada yang masih menderita, bapak ibu, maksudnya belum kawin, nah, itu tanggung jawab Pak Jawi itu. Mau diapakan yang belum kawin itu? Jadi jangan memperlama penderitaan bapak ibu ya. Setelah ceramah ini besok-besok cepat kawin. Yang penting suaminya benar, istrinya benar sehingga rumah tangganya benar. Ya, ya. Jadi kita harus selalu bersama orang yang benar, sekalian. Kenapa harus bersama orang yang benar ya ibadallah? Iya, karena setiap manusia itu pada dasarnya mempunyai sifat yang bernama dhaif, lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Bapak Ibu, seandainya ada suami bekerja di sebuah perusahaan baik pemerintah atau swasta, gajinya sebulan 10 juta. Hah? Kurang atau lebih, Bu? Ya, kalau kurang kita tambah di akhirat nanti. Ada yang mau menyogok 10 miliar. Kira-kira Bapak Ibu ingat yang halal atau ingat yang haram? Untuk dapat 10 miliar pegawai negeri 3A atau 3C, nunggu berapa tahun Pak? Itu kalau dosen pasca sarjana kayak saya, mau punya gaji 10 miliar, nunggu umur berapa tahun Bu? Seandainya umur kita panjang 90 tahun, mati dikubur, hidup lagi ngajar lagi, mati, hidup lagi ngajar lagi, dapat 10 miliar. Itu kalau imannya lemah disogok 10 miliar, mau atau tidak mau Bu? Mau. Udah mau pakai pembenaran, wajar lah Ustaz kalau mau. Namanya juga gajinya kecil, namanya juga manusia, ya kan Bu? Tapi kalau punya teman yang jujur, la ya akhi ittaqillah, uang 10M itu jadi berubah menjadi api neraka. Orang yang benar, akhirnya berani atau enggak Bu? Enggak berani. Lagi, itu namanya fitnah harta. Sekarang fitnah perempuan. Bu, di rumah istrinya sudah tua, anaknya baru 15 tahun. 15 tahun, anaknya 15 orang Bu, 15 tahun. Dia mempunyai perusahaan atau dia menjadi dosen, mahasiswi lebih muda, lebih tua dari suaminya Bu? Lebih muda atau lebih halal atau haram mahasiswinya? Ketika berduaan, dosen berduaan dengan mahasiswi, alasannya bimbingan, skripsi, di ruang yang tertutup, AC-nya dingin. Ingat Allah atau ingat makhluk halus? Walaupun dia ustadz, karena ustadz juga, lah itu tahu ibu-ibu. Nah, agar kita selamat dari fitnah semuanya itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya? Harus punya teman-teman dekat yang jujur. Ketika kita lupa ada yang
Ketika kita salah menyimpang ada yang, itulah sebabnya kenapa hidup ini harus beramal jama'i, bekerja sama dan sama-sama kerja. Sama-sama orang yang benar, pengusaha yang benar, kerjasama dengan ustadz yang benar, kerjasama dengan pejabat yang benar, kerjasama dengan karyawan yang benar, kerjasama sama RT RW yang benar. Kalau itu terjadi Bapak sekalian, iman bangsa Indonesia menurun atau meningkat? Ini pentingnya as-shadiqin. As-shadiqin. Sekarang yang keberapa Bapak Ibu? Ke-11? Ke-6. Yang masih semangat nomor 6. Sudah capek nomor? Ya. Yang nomor 6 Bapak Ibu sekalian hafizakumullah adalah, sebelum nomor 6 itu apa? Ya. Sebelum nomor 6 itu apa? Saya kasih mukadimah dulu. Biasanya ada pertanyaan seperti ini, Ustadz, tapi kenyataannya, realitasnya Ustadz, iman itu kan bisa bertambah, bisa kurang, bisa naik dan turun. Kalau pengajian seperti ini ya Ustadz, kita bertambah iman kita. Tapi ketika malam minggu, lagi gajian, kita belum punya jodoh. Di saat itu turun atau naik Bapak Ibu? Nah, bagaimana solusinya Ustaz? Ada nggak kira-kira pertanyaan seperti itu? Nah, berarti nanti tidak usah tanya Pak ya, sudah kita jangan. Gimana caranya sekalian? Yang keenam caranya dengan tajdidul iman, dengan cara memperbarui keimanan. Apakah pernah terjadi? Pernah terjadi. Mari kita lihat as-sahabi al-jalil, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah Handalah radhiyallahu anhu. Beliau pernah merasakan suasana kering, jadi imannya kering. Ya. Ketika itu ya ikhwatal iman, ketika beliau merasa imannya turun, maka beliau tidak diam. Tapi beliau mencari teman ya, yang lebih kuat keimanannya. Dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau katakan, curhat kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, saya kalau di depan Nabi SAW, iman saya kuat, seolah saya membayangkan indahnya surga, sehingga saya termotivasi untuk beramal. Seolah-olah saya melihat api neraka, sehingga saya takut berbuat maksiat. Begitu saya pulang, ya ikhwan, saya pulang ke rumah, bertemu keluarga, suasana seperti itu sudah mulai tidak ada, lemah keimanan saya. Kira-kira saya, Bapak dan Ibu, pernah gak mengalami begitu Bapak Ibu? Penurunan begitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, namanya As-Siddiq jujur. Beliau tidak gurur, GR mengatakan saya lebih hebat daripada kamu. Kalau itu masalahnya, saya juga pernah ya, alhamdulillah. Mari kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicas, diperbarui keimanannya, ikhwatal iman. Sehingga Nabi memberikan masukan, ya alhamdulillah, kalau kamu bisa menjaga keimanannya seperti kamu ketika ikut pengajian, maka kamu nescaya akan mendekati kedudukan malaikat. Sama dengan malaikat. Tetapi sa'ah fasa'ah. Sa'ah fasa'ah. Jadi suatu saat kita memang harus meningkatkan keimanan seperti itu. Suatu saat memang ada suasana yang seperti itu. Tapi yang penting adalah harus selalu diperbarui keimanan itu. Ya makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, jaddidu imanakum, perbaruilah keimanan kamu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara memperbarui keimanan kita ya Rasulullah? Sahabat menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah untuk membaca, memahami, mengamalkan la ilaha illallah. Kenapa saya terjemahkan yang lebih luas Bapak Ibu? Karena membaca saja enggak cukup. Ada enggak Bapak Ibu? Orang masih rajin baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi maksiat ada enggak? Karena la ilaha illallah tidak cukup dibaca. Tapi memang harus dibaca, dizikirkan, difahami dan diamalkan. Bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang wajib disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak boleh menuhankan harta,
tidak boleh menuhankan tokoh, tidak boleh menuhankan guru, pemimpin walaupun itu kita idolakan, kita hormati, tetapi dia tetap manusia bukan Tuhan. Karena kalau mengkultuskan manusia bisa terancam iman kita. Seperti Yahudi dan Nasrani. Al-Yahud wan Nasara awalnya beriman kepada Musa, kepada Isa, tetapi karena kultus kepada Uzair, akhirnya Yahudi jadi musyrik. Nasara kultus kepada Nabi Isa alaihissalam dituhankan atau anak Tuhan, akhirnya musyrik karena mengkultuskan. Ya ikhwatal iman. Mari kita baca ayatnya dalam surat At-Taubah ayat 30, 31 sampai 32. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bapak Ibu, yusyrikun artinya apa Pak? Yusyrikun musyrik apa? Menyekutukan Allah dengan Uzair, dengan Isa. Padahal Uzair orang yang saleh, Nabi Isa nabi yang disayang oleh Allah. Itu aja nggak boleh, apalagi mengkultuskan orang kafir, menyintai orang kafir berlebihan sampai tengah malam juga bangun bukan menghadap Allah. Menghadap siapa Bapak Ibu? Bu, sepak bola? Bu, jam 2 siang, banyak jam 2 malam atau jam 3 malam, banyak mana orang yang bangun menghadap Allah dengan menghadap bola? Ada nggak Bu? Sefari? Ada nggak kira-kira di antara mereka orang yang beragama Islam? Ada nggak? Bapak Ibu, melihat bola berapa jam Pak? Sholat malam berapa jam Pak? Makanya dalam ayat yang lain kita diberikan peringatan oleh Allah, jangan menuhankan hobi, jangan menuhankan selera atau hawa nafsu. Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Kita diingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah, jangan sampai menuhankan hawa nafsu. Kadang-kadang selera manusia lebih dituruti daripada memperkuat keimanannya, sehingga kalah imannya. Ya ikhwatal iman hafizakumullah. Maka solusinya iman kita harus selalu diperbarui, ditasdid. Bapak sekalian, sudah sampai 2:30 supaya adil. Tadi katanya ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya supaya saya tahu pengajian ini ya insya Allah ya optimal atau tidak. Kalau dijawab semua tahu jawabannya, berarti Masya Allah jamaah ini mumtaz, semua bagus semuanya. Tapi kalau tidak bisa menjawab, saya khawatir ada yang ngantuk, tidur, akhirnya meninggal dunia semuanya ya. Makanya nanti kalau nggak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya, dan hadiahnya umroh dengan biaya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja mungkin ada yang bertanya. Dari sisi mana?
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismara. Pertanyaannya begini, Pak. Ada 6 tadi yang dijelaskan oleh Ustadz untuk pemantapan spiritual. Pertanyaan saya, apabila semua ke-6-nya itu sudah kita lakukan dengan optimal, mungkinkah pemantapan iman itu akan gagal tidak tercapai, Pak? Mungkinkah, kita sudah menjalankan semua itu, mungkin Allah berkehendak lain. Dan jika emang itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Ismara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengikuti sangkaan kita, makanya kita harus bersangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Lebih-lebih kita wajib bersangka baik ketika kita sudah berada dalam sakaratul maut, ketika kematian sudah mau datang. Ana inda dhanni abdi bi, itu firman Allah sendiri dalam hadis qudsi. Jadi kalau yang saya sampaikan atau yang disampaikan oleh ustadz-ustadz atau yang disampaikan saudara-saudara kita dari Quran dan Sunnah yang merupakan itu janji Allah, maka kita ya wajib hukumnya berbaik sangka pada Allah bahwa janji Allah itu adalah sebuah kepastian sayang. Jangan ragu. Oleh karena itu ya kita amalkan seluruh janji Allah baik dalam Quran atau Sunnah. Kemudian yang kedua, saudaraku yang saya cintai karena Allah, 6 perkara yang saya sampaikan tadi itu mimbabi dzikril mithal lal hasr, sekedar menyebut contoh-contoh, bukan bermaksud membatasi. Karena hal-hal yang ya diperlukan untuk memelihara keimanan kita tidak hanya 6 perkara, sudah bermasuk banyak sekali, terutama dalil-dalil dari ayat-ayat Makkiyah. Karena ayat-ayat Makkiyah atau ayat yang turunnya sebelum hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah itu fokusnya dalam masalah keimanan. At-tarkis fokusnya adalah kepada keimanan. Sehingga tidak cukup 6 itu sekedar contoh saja. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu kalau memberikan tausiah pada saudaranya, keluarganya, bisa ditambah dengan yang lainnya, dan Bapak Ibu bisa kembali referensinya buku-buku tentang iman, ya, atau tafsir-tafsir Quran dan Sunnah tentang ayat-ayat imaniyah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saudara sekalian, kita juga harus meyakini bahwasanya al-hidayah, hidayah itu taufik, hidayah taufik itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, kemampuan kita sekedar melakukan, mengamalkan. Tapi diri kita, istri kita, anak kita, orang yang kita cintai dapat hidayah atau tidak, bukan kita yang memberikan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan saya yang baru belajar Islam, dan kita semua juga belajar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang luar biasa seperti itu, bapaknya tidak beriman. Sebelumnya Nuh alaihissalam yang luar biasa itu, anaknya tidak beriman. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa, manusia terbaik di dunia, pamannya tidak beriman. Tapi yang terpenting kita harus melakukan ikhtiar, bersungguh-sungguh untuk memelihara keimanan kita dan keluarga kita. Ya. Adapun hidayatul irsyad wal bayan, hidayah yang artinya memberikan penjelasan dan arahan, kita semua dikasih oleh Allah. Semua dikasih. Yang tidak dikasih itu hidayah taufik. Makanya ketika ada firman Allah yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kamu cintai, tapi Allah yang berikan petunjuk pada orang yang Allah kehendaki. Itu maksudnya hidayah taufik. Ya, kita diberikan taufik, dimudahkan oleh Allah untuk beriman, untuk beramal saleh. Tetapi ya Ustaz, ada ayat yang lain yang berbunyi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim,
dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan petunjuk pada jalan yang benar. Tadi katanya tidak bisa, sekarang bisa memberi. Nah, petunjuk dalam ayat ini maknanya hidayatul irsyad wal bayan. Memberikan petunjuk yang bersifat arahan, penjelasan, ya saudara sekalian hafidh, pencerahan. Itu semua kita diberikan. Itu ya, sehingga dengan demikian meskipun kita sudah berupaya melaksanakan 6 perkara tadi, ditambah lagi dengan yang lainnya, tetapi kita harus tetap tawadhu bahwasanya yang memberikan petunjuk itu hanyalah Allah, bukan kehebatan kita dalam berusaha. Tapi jangan begini, oh Satya, bersungguh-sungguh aja belum tentu dapat petunjuk, ya ikut pengajian saja belum tentu dapat petunjuk. Apalagi kalau begitu, kenapa lagi? Kalau begitu nggak usah pengajian, daripada ikut pengajian juga tidak dapat petunjuk. Maka jawab tadi yang sudah saya katakan, kalau yang ikut pengajian saja belum tentu dapat hidayah, apalagi yang tidak ikut pengajian. Itu akhirnya. Jadi kedua-duanya kita ambil, kita bersungguh-sungguh untuk selalu memperbarui keimanan kita, tapi juga kita bersungguh-sungguh untuk selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah berkenan merawat, menjaga keimanan kita semuanya. Itu akhirnya. Nah, silakan Bu, masih ada lagi? Ya, saya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujaki. Zakir. Dari 6 perkara tadi, ada satu tadi kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Iya. Yang saya tanyakan, untuk memelihara keimanan kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Lah, bagaimana dalam keseharian kita itu banyak yang kita tidak mengerti artinya. Apakah bisa terpelihara dengan hanya berinteraksi atau baca atau mendengarkan begitu? Terima kasih Pak Ustaz. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Al-Quran di antara maknanya adalah ja'lul Quran wirdan yaumiyan, menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian. Bapak yang saleh, ibu yang salihah, hafizakumullah, sebelum bekerja seandainya masih ada waktu, kita membaca Quran wirid. Quran yang kita hafal kita baca terus, kita jaga. Kalau ada mushaf ya kita baca, ya. Sampai rumah sebelum tidur kita baca. Karena sekali lagi, ketika orang itu walaupun baru membaca Quran saja, itu sudah terjaga. Sudah terjaga. Orang yang sedang baca Quran itu sudah terjaga keimanannya. Apalagi mengetahui, memahaminya. Contoh sederhana lah. Seandainya ada seseorang baru membaca Quran, Bapak Ibu, ada nggak orang berani menyetop, berhenti yuk kita korupsi? Ada nggak berani? Ketika ada seseorang walaupun dia masih menderita, belum punya istri, punya suami, begitu baca Quran, yuk natafaccaru, pacaran. Natafaccar itu bukan bahasa Arab, Pak. Ini Arab Jawa. Enggak ada yang berani. Kapan orang ngajak dosa, pacaran, judi, ya, zina? Ya ketika tidak baca Quran. Jadi membaca saja sudah menjaga keimanan kita. Apalagi saudaraku sekalian, hafizakumullah, tahu artinya. Nah, oleh karena itu harus ada waktu khusus untuk belajar Quran dengan artinya, maksudnya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, seluruh tafsir Quran itu, ya saudaraku sekalian, hafizakumullah, afwan saya ulang lagi, Al-Quranul Karim dalam penjelasannya, dalam tafsirannya itu ada 5 aspek, 5 wajah. Nah, di antara penjelasan Quran itu ada yang memang tidak mengharuskan ditafsirkan karena sudah jelas. Beliau mengatakan, apa kandungan Quran yang sudah jelas yang tidak membutuhkan tafsir? Beliau katakan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keimanan tadi, akidah. Qul huwallahu ahad, ahad nggak usah diartikan, nggak bisa ditafsirkan. Ditafsirkan malah nggak jelas. Allah itu satu, ya udah satu. Jangan dijelaskan malah macam-macam, malah nggak jelas lagi. Ya. Jadi tidak semuanya ayat Quran itu harus ditafsirkan. Tapi memang minimal harus tahu bahasa Arab.
Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua ini alhamdulillah rata-rata lebih mengenal bahasa Arab dulu sebelum bahasa yang lainnya, termasuk sebelum mendengar bahasa Jawa. Bapak yang soleh, Ibu yang solehah, ketika Ibu lahir, lahir ke dunia, bahasa apa yang pertama Bapak Ibu dengar? Telinga kita diapakan? Tuhan Maha Besar atau Allahu Akbar. Yang pertama adalah apa? Sekarang pertanyaan, kenapa kok setelah besar lebih lancar bahasa Jawa daripada bahasa Arab? Kenapa kira-kira Pak? Nah, makanya bahasa Arab itu harus dijaga, dibiasakan. Nanti Ibu ketika pulang ke rumah langsung bahasa Arab aja. Assalamualaikum ya zauji ana uhibbuka. Assalamualaikum wahai suamiku, aku cinta padamu. Masya Allah, Bu. Kalau istri bisa begitu, uang belanjanya kurang tuh tambah itu, Bu. Allah. Ya. Jadi kalau bahasa Arab itu terus menerus mudah. Tapi sebagian orang ada yang malas, nggak diamalkan, nggak dicoba. Kalau biasa mudah. Ya, kata orang Sidoarjo kan, albiso minal kulino. Albiso minal kulino. Ustadz ceramah 1 jam begini, karena hebat atau karena biasa? Iya karena biasa. Asal biasa, apa aja mudah. Albiso minal kulino. Itu akhirnya. Jadi saudara sekalian, nah nanti pamannya, ya setelah kita setiap hari baca Quran, mungkin ada seminggu sekali, ya kita sholat di musola tadi, bacakan 1 ayat Quran, dibaca terjemahannya. Terjemahan dulu gak apa-apa. 1 ayat terjemahannya. Nanti suatu saat ada yang pintar Ustadz, ya, disyarah, diurai itu 1 ayat. Lama-lama juga nanti tahu. Jadi yang penting itu ada kemauan. Walaupun dia ahli tafsir, ahli hadis, tetapi kalau nggak ada kesungguhan untuk mengamalkannya, belum tentu dapat hidayah. Seperti pertanyaan pertama tadi. Makanya dalilnya, ya, kaidah hidayah itu adalah firman Allah yang berbunyi, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, siapapun orangnya, walaupun kita masih awam seperti ini, tapi bersungguh-sungguh agar rumah tangga kita, perusahaan kita, hidup kita sesuai dengan aturan Allah. Allah berikan petunjuk. Di antaranya apa petunjuk itu? Ketemu dengan orang yang saleh, ketemu dengan orang yang faham Islam secara benar, ketemu dengan orang yang mau bersaudara karena Allah bukan karena yang lainnya. Sehingga dengan demikian ya ikhwatal iman, petunjuk Allah akan sampai pada kita. Itu akhirnya. Jadi mulailah kita rajin mulai ya dengan tadi tetap menjadikan Quran sebagai wirid harian. Ya di luar kita bekerja sudah barang tentu. Nah, kemudian mungkin seminggu sekali ada pelajaran terjemahan. Sekarang di kota-kota besar banyak ada sistem menerjemahkan Quran dalam waktu yang relatif singkat. Karena sekarang metodologi sangat banyak sekali untuk mudah mengenalkan ya Al-Quran, dan Quran memang mudah. Yang mengatakan mudah bukan saya, bukan kita semua, Allah yang menurunkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh benar-benar kami mudahkan Quran untuk diingat, menjadikan peringatan. Jadi mudah. Syaratnya harus bersungguh-sungguh. Soalnya walaupun mudah, kalau nggak bersungguh-sungguh ya nggak dapat juga. Ini akhir ya, insyaallah. Masih ada lagi sekalian. Yang mau Sudah nggak ada, Pak? Masih ada. Ya, satu lagi insyaallah witir Pak ya, ditutup dengan witir 3. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni dari Mojokerto, Pak. Ya Allah, masyaallah, fidakillah.
Begini Pak, sekarang Bapak masalah keimanan, insya Allah dari pihak Widaya Inti Plasma itu hampir setiap ada pertemuan tuh selalu bicara masalah keimanan. Iya, Bu. Tapi kita setiap hari juga ada tontonan di televisi Pak ya. Iya, Bu. Masalah iman atau ketauhidan ataupun masalah ketuhanan itu berasal dari daerah Arab sana Pak ya. Tapi yang kita lihat kenapa kok dari pihak sana seperti Yaman, Suriah, Mesir itu selalu terjadi peperangan sesama muslim dan yang diperebutkan selalu duniawi. Lah, kenapa mereka itu sedangkan di sana tempat turunnya Al-Qur'an dan seluruh nabi-nabi? Apa karena keimanan yang kurang atau apa yang salah atau sekarang mungkin zaman sudah Allah mungkin mau mengakhiri atau gimana? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian. Masya Allah, pertanyaan Ibu ini sangat penting sekali sekalian ya. Saya yakin juga ini banyak saudara-saudara kita yang bertanya dengan ya redaksi seperti ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, pertama Bapak Ibu sekalian, ukuran kebenaran iman, kebenaran Islam itu ukurannya bukan bangsa tertentu, Bu, bukan negara tertentu, tapi ukurannya adalah ketika seseorang itu komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Makanya Bapak sekalian, di zaman Rasulullah SAW, ya, apakah seluruh orang Arab beriman atau ada yang menentang? Ya kan? Abu Jahal menentang, Abu Bakar beriman tapi Abu Jahal menentang. Dan orang yang bukan Arab malah beriman. Seperti siapa? Seperti Bilal radhiyallahu anhu, orang Habasyah. Ya kan? Suhaib Ar-Rumi, orang yang aslinya Romawi. Salman Al-Farisi. Jadi manapun orang Arab ketika beriman, dia menjadi orang yang terbaik. Orang Indonesia kalau beriman juga yang terbaik. Oleh karena itu, gonjang-ganjing di negeri ini, apakah di Arab atau di Indonesia atau di Thailand, ya, atau dimanapun, itu tidak boleh ya, mengganggu persepsi kita tentang keislaman dan imanan, karena yang jadi ukuran bukan manusia atau warga negara tertentu, tapi yang jadi ukuran kebenaran itu yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, apakah kalau begitu berarti orang Mesir, Syria, dan orang Arab yang lainnya, Palestina, tidak lebih baik daripada kita? Tidak. Justru itu satu bukti Bapak sekalian, bahwa sebagian kaum muslimin di Arab adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang punya gairah kepada Islam. Dan jangan sampai ukuran orang itu benar atau tidak, ukurannya ada perang atau tidak. Ukurannya adalah bukan itu. Bisa jadi tidak ada perang, tapi kerusakan ada di mana-mana. Bapak sekalian, saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Contoh di Palestina, ini perang bukan antara orang Islam dengan orang Islam, Bu ya. Palestina itu antara orang Islam dengan orang Yahudi. Sekarang saya bertanya, Bu, lebih mulia mana di mata Allah? Orang Palestina yang selalu perang sampai sekarang dengan orang Yahudi, dengan orang di negara lain, saya tidak saya sebut nama negaranya, tidak ada perang, tapi syirik dibiarkan, perdukunan dibiarkan, ya, perlombaan membuka aurat dibiarkan. Di mata Allah mulia mana, Pak? Bu, mulia yang perang atau mulia orang yang tinggal di negara yang katanya aman tapi kemaksiatan dibiarkan? Mulia yang mana, Pak? Ini kita harus paham. Walaupun kita tidak ingin perang, manusia manapun ingin adanya perdamaian. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kaum muslimin dizalimi, masjidnya mau dirobohkan, suaminya dibunuh di depan istrinya, anaknya disembelih di depan orang tuanya,
Kalau seandainya orang Islam itu diam, alasannya agar tidak ada perang, orang itu benar atau dablek? Bapak Ibu, kalau Bapak ada, semoga bukan kita, ada orang, bapaknya dirampok, dibunuh, kemudian anaknya diam dalam rangka yang penting aman, tidak ada perang. Anak tersebut saleh atau geblek? Enak ya. Kemudian saya eroset persatu Bu ya, supaya Bapak Ibu pada jelas. Kemudian Suriah bukan orang Islam dengan orang Islam Bu. Suriah itu orang Islam ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti Quran dan sunnah, dengan pemerintah Syiah yang ekstrim. Saking ekstrimnya tidak boleh ada ahli sunnah wal jamaah itu hidup, harus dibunuh. Mereka cuma 10%, tetapi dibantu Rusia, dibantu Iran untuk membunuhi orang Islam yang ahli sunnah wal jamaah. Bapak Ibu, jadi bukan orang Islam dengan orang Islam. Bukan orang Islam merebutkan dunia, tapi mempertahankan keimanannya. Itu Syria Bu ya. Mesir bukan orang Islam lawan orang Islam, tapi umat Islam yang berdakwah di jalan Allah, mengajak kepada jalan yang benar, Bapak sekalian, dan ingin memperbaiki negaranya, ya, melalui menjadi presiden dan sebagai menjadi anggota dewan untuk memperbaikinya. Kemudian militer yang dibantu Israel, dibantu Amerika dan negara tertentu yang khawatir tentang kekuasaannya, merampas, mengkudeta haknya orang Islam yang sah. Nah, seperti itu apa Bu? Bapak sekalian, kita kasihkan saja, biar yang berkuasa Yahudi, biar yang berkuasa Amerika, atau harus dilawan Bu? Terjadi di Irak perang, bukan orang Islam lawan orang Islam, tapi orang Islam perang lawan Amerika atau budaknya Amerika. Dia orang Arab mengaku beragama Islam tapi jadi budaknya Amerika. Di Indonesia ketika dijajah Belanda, ada nggak orang Jawa atau orang mana yang jadi budaknya Belanda? Ada nggak? Persis seperti itu Bu, supaya kita jelas. Kenapa? Karena Ibu, saya dan kita semua ini sangat mungkin mendengar berita itu dari mana? TV yang punya siapa Bapak Ibu? TV yang punya jamaah pengajian atau siapa yang punya TV? Yang punya TV siapa? 51% TV di Indonesia swasta yang punya Yahudi Bu. Dibeli melalui tangan-tangan orang Indonesia yang bisa diajak kerjasama oleh Yahudi. Makanya Ibu lihat pengajian walaupun masih ada di TV, pengajian di TV itu yang ada yang serius benar-benar belajar Quran dan Sunnah, atau yang banyak yang ketawa-ketawa yang lucu-lucu Bu. Supaya kita cerdas, supaya jangan sampai otak kita semua, otak anak-anak kita dibentuk oleh opini melalui TV dan surat kabar yang memang sementara ini masih dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Sehingga akhirnya tidak sedikit kaum muslimin yang malah menyalahkan saudaranya sendiri, tapi tidak bersama-sama melawan orang-orang kafir, sehingga kekayaan di negara Islam diangkut kemana-mana. Saya bertanya Bu, Indonesia punya minyak banyak, emas banyak, batu bara banyak, yang menikmati anggota pengajian atau negara tertentu? Itulah yang terjadi. Itu yang terjadi di Afrika Utara, itu yang terjadi di negara-negara Arab. Dan kita diadu domba, sehingga seolah-olah umat Islam perang dengan saudara sendiri. Padahal di belakangnya ada sutradara yang memecah belah umat Islam. Orang yang berjihad membela dirinya, agamanya, negaranya, dituduh apa Bapak? Dituduh apa? Itu berita dari mana Pak? Dari pengajian atau dari TV? Karena TV yang punya siapa? Ini kita harus cerdas. Jadi mereka mengeroyok umat Islam dari segala pintu. Pintu TV, pintu kekuasaan, pintu ekonomi, pintu budaya. Pintu-pintu semua dikuasai mereka. Nah, kalau umat Islam tidak sadar, yang terjadi nanti tadi tidak membantu, malah saling menyalahkan.
Inilah kewajiban para ustadz mubalik untuk memberikan pencerahan agar umat Islam rukun bersatu, ya, sehingga hidupnya menjadi hidup yang mulia atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diadu domba, saling menyalahkan sesama muslim, dan orang kafir yang Yahudi dan sebagainya senang menonton kita berantem. Itu Bu ya. Ini Bu insyaallah yang semoga menjadi cerita. Cukup Ustazah ya? Sudah jam 3. Silakan diberikan kesimpulannya Bapak. Saudara sekalian hafizakumullah. Kesimpulannya pertama, iman adalah aset yang termahal Bu. Lebih mahal daripada hidup ini, maka wajib hukumnya kita pelihara keimanan kita. Kedua, saudaraku sekalian, hafizakumullah. Ya, bagaimana cara memelihara keimanan ini? Memelihara keimanan ini harus caranya adalah kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang dicontohkan oleh oleh Nabi, oleh para sahabat, tabi'in, dan selalu kita belajar ya mengetahui bahasa Arab karena Quran dan Sunnah menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, begitu pentingnya kita bergaul, selalu berteman dengan orang-orang yang jujur. Dan yang keempat, kita selalu jaga lingkungan bi'ah, lingkungan rumah kita, lingkungan pekerjaan kita, lingkungan pergaulan kita, ya ikhwatal iman. Dan yang terakhir, marilah kita selalu perbarui keimanan kita dimanapun berada. Jangan sampai keimanan diperbarui hanya setahun sekali atau sebulan sekali, tapi setiap saat, bahkan setiap hari. Itulah kita diberikan contoh oleh Nabi untuk selalu berzikir, ma'thurat, ya, doa-doa yang diajarkan Nabi di waktu pagi dan di saat sore, sehingga iman kita, ruhiyah kita, spiritual kita menjadi kuat, dan pada akhirnya pabrik kita kuat, rumah tangga kita kuat, masyarakat kita kuat, karena itu semuanya dimulai dari individu kita masing-masing. Terus sekalian, marilah kita tutup dengan doa, semoga seluruh ya permohonan permintaan kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'aman yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu wasyukru kama yanbaghi li jalali wajhi min sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا باغيا إلا قطعته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأيدته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنتنا على قضائها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.